Beberapa jam yang lalu, sejak konten ini saya buat, sekitar 16 jam yang lalu, Metro TV itu membuat satu tayangan semacam investigasi. Objeknya adalah sebuah pondok pesantren dengan santri ratusan di Lombok, di mana sebelumnya viral Walid versi nyata atau Walid di dunia nyata, yaitu seorang petinggi di pesantren yang memanfaatkan jabatannya untuk memanipulasi santrinya, lalu dia mengambil keuntungan berupa menikmati atau mengeksploitasi sisi seksualnya, atau bahasa gampangnya adalah pelecehan seksual kepada peserta didik, dilakukan oleh petingginya. Lalu muncul, saya lihat di komentar-komentarnya itu orang-orang mengatakan ya sudah, tidak perlu kita pesantrenkan, pesantren itu begini begitu dan sebagainya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini sebelum kita masuk kepada saya sampaikan satu falsafah yang diucapkan oleh Imam Asy-Sya'bi. Tapi sebelum itu kita bicara hal-hal yang sederhana dulu. Ketika kita mendengar misalnya ada satu tukang bakso keliling yang terbukti membuat baksonya dari daging tikus, memang seolah dalam tanda kutip menjadi fitrah bagi kita tiba-tiba was-was untuk melihat kalau ada orang jualan bakso keliling, jangan-jangan dia juga pakai tikus. Sebelum kita evaluasi, sebelum kita cek, sebelum kita bawa daging yang dia bawa, atau bakso yang dia produk itu kita bawa ke lab, kita buktikan ini daging apa, kita sudah terdominasi kepala kita itu jangan-jangan itu adalah daging yang terbuat dari tikus, atau kalau bukan tikus, jangan-jangan yang kucing. Artinya satu kesalahan terpublish, otomatis korbannya itu efeknya domino. Saya memaklumi masalah itu. Cuma ada kenyataan yang mungkin tidak disadari, bahwasanya pelecehan-pelecehan seperti ini, ya nanti saya kaitkan dengan pemberitaan di sebelahnya itu, pelecehan-pelecehan di pesantren itu, boleh kamu cek, itu adalah pesantren-pesantren yang memang kecil, satu. Yang kedua, yang kiainya juga kita nggak tahu siapa dia. Karena sekarang itu Pak, semua orang bikin pesantren. Pertanyaannya, apa benar? Apa pernah kita dengar ada pelecehan seksual di pondok pesantren selevel Sedugiri? Di mana kita tahu siapa ulamanya, kita tahu historis pondok pesantrennya. Pernahkah ada ulama selevel pengasuh pondok pesantren Lirboyo melakukan pelecehan seksual? Sudah berapa ratus tahun pesantren-pesantren itu ada, apa pernah terdengar? Kenyataannya kan tidak. Yang ada pesantren misalnya seperti yang di Jawa Barat itu, pesantren yang tempatnya di ruko, di perumahan, pesantren yang diam-diam. Jadi sisi baiknya adalah kita berhati-hati, bukan anti pesantren, tapi berhati-hati kalau memondokin. Cross check dulu siapa kiainya. Ada misalnya di Bekasi atau di mana itu, ustadz bikin pengajian berkedok penyembuhan, ternyata cabul. Yang begitu-begitu memang yang orangnya nggak jelas, yang namanya Murtan atau siapa. Rata-rata begitu Pak. Ini berbanding terbalik dengan kampus. Di kampus justru ketika ada pelecehan seksual dilakukan oleh petingginya, ini malah guru besar farmasi di UGM. Dan ini sepertinya sudah ingkrah, artinya sudah selesai, sudah divonis. Kalau tidak, ya bagaimana bisa situs resmi UGM saja sudah memberikan sanksi. Gampangnya tidak perlu kita bicara hukum, kalau sudah diberikan sanksi berarti kan sudah dinyatakan salah. Mana ada orang nggak salah diberi sanksi, gampang itu ya. Dan sudah selesai dalam pemberitaan itu. Tapi apa lalu orang takut menyekolahkan anaknya di UGM? Kayaknya enggak. Kenapa? Karena orang bisa memaklumi itu human error personal saja, bukan mekanisme kampusnya sebobrok itu, bukan. Tapi memang bejatnya orang-orang yang melakukan itu. Kalau ke pesantren, ya mungkin kenapa tidak kita terapkan? Kamu berkaca saja, pesantren-pesantren sebesar Gontor misalnya, yang santrinya ribuan, apa ada pelecehan seksual di situ? Padahal secara potensial ya lebih berpotensi dong, lebih banyak santrinya, yang cantik-cantik juga jelas lebih banyak. Selalu terjadi di pesantren-pesantren kecil yang kiainya pun kita tidak tahu siapa.
Kiai tiba-tiba gitu. Rata-rata begitu. Ya mohon maaf. Tidak ada celah kita memuji pondok pesantren kalau kiainya bejat. Itu merusak sekali. Itu kalau dikaitkan kepada yang dalam kitab Ihya itu, dia memanfaatkan ya. Ja'ala ta'atallahi sulaman lima siyatihi, itu brengsek sekali. Dia jadikan ketaatan kepada Allah justru sebagai tangga untuk bermaksiat. Dia buat pesantren, dia mangsa santrinya. Dia juduli pendakwah, dia juduli tonggak agama, dia hantam agama itu dengan icip-icip santrinya. Brengsek sekali seperti itu. Apalagi yang di Jawa Barat dan sebagainya. Ini bukan masalah Balawi atau bukan ya. Siapapun. Itu kejahatan luar biasa ya. Udah bagus-bagus jadi pemerkosa sajalah. Berandal lah tukang perkosa. Orang tidak heran. Ini kiai. Mulutnya basah dengan zikir. Masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Sembarangan menyalurkan hasratnya. Nah, celaka itu ya. Celaka. Tapi apakah lalu kita anti pesantren? Ya anti pesantren-pesantren nggak jelas saya dukung. Ngapain kita santri kita kepada pesantren yang kiainya aja kita nggak tahu. Kiainya aja ujuk-ujuk jadi kiai. Cari pesantren yang jelas. Kiainya siapa? Jelas. Nggak mesti santrinya ribuan atau apa, tapi kita tahu siapa kiainya. Kenapa? Karena memasrahkan anak. Anak itu investasi terbaik, harta paling berharga ya kalau dalam keluarga Cemara ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga ya anak. Ini investasi kita. Yang akan mengawal kita. Kita mati, anak kita yang akan menambah amal-amal kita. Maka taruh di pesantren yang benar. Jangan asal ada pondoknya, asal gedungnya besar. Sekarang bikin pesantren gedung besar asal punya pemodal ya. Yang panti asuhan itu, yang di Sodom-Sodom itu kan begitu-begitu ya. Langkah pertama kamu kenal dulu kiainya siapa. Sekolah di mana kiai itu. Diakui siapa dia sebagai ulama. Kalau nggak begitu buang pesantren-pesantren begitu. Nggak ada gunanya. Terlalu banyak kita pesantren. Semua orang mau bikin pesantren. Ngapain? Semua orang pengen jadi kiai. Semua orang bikin majelis. Semua orang bikin pengajian. Ngapain? Ilmu juga tanggung. Kewaraan nanggung. Ada kesempatan sikat. Jadi kiai. Ya jadi begitu. Jadi saya setuju. Anti dengan pesantren-pesantren yang tidak jelas. Kiainya tidak jelas. Modal jimat. Modal sembar-sembur jadi kiai. Bikin pondok. Kelaut Pak, kelaut. Itu ngerusak citra pesantren. Buktikan dulu Anda orang warok. Buktikan dulu Anda tertib berguru. Tertib sanad ilmunya. Tertib Anda siapa. Baru buat pesantren. Jangan ujuk-ujuk. Mentang-mentang ada yang mendukung. Bikin pesantren. Pesantren di mana-mana. Udah kayak warung bikin pesantren gitu. Ya karena memang diakui atau tidak orang bikin pesantren itu ya naik. Nama baik naik. Duit juga naik. Ya dia bisa punya bawahan wali santri, dia bisa bikin ini, dia bisa bikin itu, dia bisa naik jadi pengasuh pondok pesantren. Ya itu jelas profit. Jangan ada dusta di antara kita. Walaupun saya tidak berpikir semua yang buat pesantren ke situ maksudnya. Apalagi yang pesantrennya nanti dibuat proposal minta bantuan sana, minta bantuan sini, donatur sana, donatur sini. Jadi pendulangan, jadi apa bahasanya itu ya? Pesantren yang jadi apa bahasanya itu? Jadi lumbung beras, jadi cari cara orang mencari hidup. Jadi kalau orang bicara pesantren, maka cari pesantren yang benar. Jangan asal pondok pesantren, asal ini pesantren ini. Cabul kiainya ya begitu ya. Nah kemudian di atas itu ya. Ada satu falsafah. Nah, ini saya nukilkan ya, biar ya setidaknya kamu nyimak konten saya itu, walaupun mungkin kamu anggap omongannya sampah semua, setidaknya saya bacakan kitab ya sebagai fidaknya ya, penebusannya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, itu ada di halaman berapapun lah ya dalam kitab Hilyatul Aulia ya. Wa haddatsana Abu Bakar At-Tolhi ya atau At-Tolhi. Haddatsana Muhammad bin Ali bin Habib. Habib ya, bukan Balawi, Habib nama orang itu. Haddatsana Nuh bin Habib. Haddatsana Ibnu Idris. Qala
Sami itu Ami yaqulu sami itu Asy-Sya'biyah. Jadi ini ucapan Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ini la'alla shawab adalah seorang tabi'in ya, ulama dari kalangan tabi'in. Yaqulu berkata, "Lau asobta tis'an wa tis'ina." Jika kamu melakukan sesuatu yang benar sebanyak 99 kali, wa akhta'ta, ya, dan kamu melakukan kesalahan wahidatan satu kali, la akhudhu al-wahidata, maka manusia akan menyimpulkan kamu atau memperlakukan kamu atau akan mengambil ibrah, ya, akan terfokus kepalanya, ya, al-wahidata, kepada yang satu itu. Wataroku, dan mereka akan abai, akan lupa, akan menghilangkan atis awatis ini yang 99 kali. Ini kan pernah sering kita lihat video, ada guru membuat perkalian 1 sampai 10 semuanya benar. Ketika benar no comment siswanya itu. Semuanya ya seperti nggak ada apa-apa. Tapi ketika terakhir salah, semuanya protes. Seolah-olah guru ini tidak pernah benar. Seolah-olah selama dia sudah anggaplah 1 jam bicara tentang ilmu itu, semuanya benar 99 kali, nggak ada, biasa aja. Salah 1 kali dalam 1 menit, diprotes habis-habisan. Ya itu memang sosial kita begitu. Dan saya kira ini juga bukan masalah. Kenapa? Karena kita kalau dengan kebenaran, ya kita sudah anggap, makanya disebut ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang sudah kita kenal, ya kita biasa aja gitu. Ya kita terima yang namanya ma'ruf, sudah kenal gitu, lazim, maklum gitu. Tapi kalau kesalahan, mungkar namanya, maka ada reaksi. Jadi kalau saya memahami ini, ya memang seringkali itu masuk akal juga. Kalau orang benar ya kita biasa aja, namanya sudah benar, kita memang manusia normal, dengan kebenaran ya akrab. Tapi sekali salah kita protes, wajar. Ya mungkin orang memahaminya nggak begitu ya. Artinya orang mungkin memahaminya ini kita kadang-kadang tidak adil gitu. Kita hanya fokus kepada kesalahan orang. Kalau saya memahaminya ya bukan masalah kita hanya peduli dengan kesalahan, bukan. Justru ini sikap kita yang normal. Kalau sudah benar kita biarkan. Kalau sudah benar ya kita terima sebagai ma'ruf. Ma'ruf itu apa sih? Kita sudah kenal, dikenal oleh kita. Tapi kalau salah, mungkar, kita ingkar. Kamu kalau ketemu orang sudah kenal kan biasa aja. Tapi ketemu dengan orang yang kamu tidak kenal, kamu tanya, kamu siapa? Jadi memang lebih reaktif. Berarti kan ini adalah iklim di mana kesalahan itu tidak kita kenal. Sehingga kita terasing, terganggu dengan munculnya itu. Maka kita pertanyakan, kok bisa gitu? Ya kalau sudah benar ya selesai. Ya, jadi kan salah satu memahaminya boleh begitu ya. Justru itu iklim yang baik. Kalau dengan kebenaran yang orang lakukan, ya biasa itu. Memang kita manusia normal. Sangat relate dengan hal-hal yang benar. Gitu. Tapi kalau sekali salah, kita pertanyakan. Bukan masalah mengabaikan yang benar. Ini nggak ada komparasi Anda 99 kali benar, 1 kali salah. Enggak. Yang satu ini salah. Enggak lalu benar karena 99 kali benar. Enggak. Yang salah tetap salah. Gitu ya. Jadi saya memahaminya begitu, kalian memahaminya mungkin tidak begitu, bebas lah ya. Ya, atau salah satu pemahamannya begitu. Mungkin pemahaman yang lain adalah ya kita jangan hanya melihat kesalahan orang lain. Jangan hanya melihat salahnya. Kita juga lihat benarnya. Iya, kita lihat benarnya, iya, dan kita benarkan. Dan yang salah ya kita salahkan. Nggak mesti karena dia sudah sering benar terus salah kita abaikan. Itu berarti kita yang tidak adil, kan begitu. Justru ini iklim yang sehat gitu. Jadi satu iklim di sana misalnya kode di sini ya. Password lah, password ATM lah, password Facebook. Kamu bikin password misalnya 100 angka. 99 angka kamu tulis benar ya nggak ada masalah. Tapi angka terakhir kamu ketik salah, nggak masuk Pak. Gagal gara-gara 1. Memang begitu. Mekanisme ideal itu harus sempurna. Ya, walaupun kadang mungkin tidak bisa sesempurna itu. Jadi apalagi toko itu hati-hati jangan sampai salah. Ya kalaupun salah kan ada mekanismenya. Kalau salah mohon maaf, mengakui salah kan selesai. Yang repot kalau salah terus masih ngotot membela diri, nggak ada habisnya. Wah itu repot itu ya. Jadi begitu ya. Jadi
Ketika kita protes dengan satu kesalahan, bukan kita abai dengan 99 dia benar, bukan. Kebenaran sudah kita terima. Pesan Anda yang benar sudah kami terima, tapi mohon maaf yang satu ini salah, saya protes. Itu ideal. Jangan karena kita sudah terima banyak benar dari dia, salahnya kita tutupi. Gak gitu cara mainnya. Jadi memang agak ada benernya ya. Asob tatis an watisina wa akhtok tawahidatan akhodu al-wahidata wa taroku. Wa taroku atisahnya itu yang buruk. Karena mengabaikan gitu ya. Kita bukan mengabaikan. Kita apresiasi Anda benar 99, tapi yang ini salah. Sebesar apapun apresiasi saya kepada membenarkan 99, tidak lalu menganggap yang satu ini benar. Tetap salah. Kalau dihitung, ya banyakan benernya. Yang salah cuma satu, kan gitu. Tapi yang satu tetap salah. Begitu ya, jadi saran saya, kalau mau pondokin anak, dipondokin yang jelas. Jangan asal dipondokin, kiainya nggak jelas, nanti rawan. Sama lah dengan kamu ngelihat tukang bakso keliling, misalnya ada tikusnya, ya kamu kan khawatirnya kepada tukang bakso keliling juga toh. Yang sama-sama tidak jelasnya misalnya. Bukan lalu kamu curiga dengan toko satu restoran besar yang di situ jualan bakso, kayaknya kita lebih percaya. Enggak, kalau ini terjamin gitu. Tidak mungkin dia berani mempertaruhkan reputasinya dengan nyampurin daging. Apalagi itu kan biasanya toko-toko besar ada label halalnya kan, diawasi oleh MUI atau apa, ada sertifikatnya dan sebagainya. Kalau yang keliling-keliling kan nggak ada itu. Jadi kalau itu kemungkinannya mungkin besar, tapi kalau yang itu yang sudah restoran besar, apalagi kita percaya yang ngelola restorannya orang muslim, orang taat, mesti dia takut menipu orang, itu takut dia meracuni orang dengan makanan yang haram demi keuntungan, kan takut. Ya sama lah, pesantren juga begitu. Kalau ke pesantren-pesantren besar mungkin orang tetap percaya, tapi pesantren-pesantren kecil, pesantren-pesantren yang dalam tanda kutip tidak jelas, ya itu mungkin yang akan jadi korbannya. Orang jadi khawatir, wah jangan-jangan anak saya ditunggangi pula, dipondokin ke sini gitu. Mau kita jadikan orang baik malah dirusak secara masif ya. Waliyadzubillah, Allahumma hadina hada sabil.